Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Ayo channelnya di subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di perjumpaan ini saya Saddam Hussein, akan mengkisahkan tentang pendeta wanita cantik kelahiran Jakarta, dinikahi pemuda Betawi pinggiran. Mari langsung saja kita simak kisahnya berikut ini. Seorang pendeta cantik manis yang memiliki nama Claudia Elizabeth Theodora, kelahiran Jakarta yang berusia 32 tahun. Seorang wanita cantik, ayu, dan memesona. Ia dilahirkan dan besar di Jakarta, dari keluarga Kristen Protestan yang taat. Claudia adalah pendeta wanita muda yang sangat aktif di komunitas gereja internasional di kawasan elit Jakarta Selatan. Dikenal cerdas, penuh semangat, dan karismatik saat berkhotbah. Ia sering diundang dalam forum-forum spiritual, menjadi pembicara dalam seminar, bahkan tampil di televisi rohani. Namun di balik kesuksesannya, Claudia menyimpan satu ruang kosong dalam hatinya, kesepian. Ia belum menikah. Banyak pria yang mendekatinya, namun hatinya belum benar-benar terpaut. Hingga suatu hari, kehidupannya berubah. Hanya karena sebuah makan siang sederhana di sebuah restoran cepat saji di Mall Mewah Jakarta Selatan. Hari itu, Claudia duduk sendirian di pojok restoran. Matanya menatap jendela sambil memainkan sedotan di dalam gelas minumannya. Ia sedang merenung tentang khutbah akhir pekan. Tanpa sengaja, seorang pria muda lewat di depannya, kemudian memutar arah dan berkata sopan, "Maaf mbak, ini meja kosong? Boleh saya duduk di sini? Lagi penuh banget ya ternyata." Claudia tersenyum. "Tentu, silakan." Pemuda itu bernama Rizky Ramadan, 30 tahun, asli Betawi. Lulusan teknik, tapi kini aktif sebagai pegiat dakwah digital. Wajahnya bersih, senyumannya hangat. Ia tampil sederhana dengan kemeja flanel dan celana jeans, membawa laptop kecil dan sebuah buku tafsir Al-Quran berbahasa Indonesia. Mereka mulai mengobrol santai. Mulai dari makanan, lalu pekerjaan, lalu agama. "Claudia, jadi kamu muslim ya? Saya sering penasaran, sebenarnya Al-Quran itu isinya apa saja sih?" Rizky tersenyum lembut, "Al-Quran itu petunjuk. Untuk siapa saja. Tak hanya untuk umat Islam. Kalau kamu mau tahu, saya bisa ceritakan." Sejak percakapan itu, Claudia dan Rizky bertukar kontak. Awalnya hanya untuk diskusi, tapi hari ke hari, pembicaraan mereka makin dalam dan meluas. Tentang Isa Al-Masih, tentang konsep dosa dan keselamatan, tentang surga dan neraka. Claudia tak menyangka bahwa Rizky adalah pribadi yang sangat menghargai, tidak menghakimi, dan penuh ilmu. Mereka pun sering bertemu. Kadang di kafe, kadang di taman kota. Bahkan saat Claudia mengadakan perjalanan gereja ke Bandung, Rizky tetap mengirimkan kutipan ayat-ayat Al-Quran yang menjawab pertanyaan-pertanyaan batin Claudia. Di suatu malam yang sunyi, Claudia membuka Al-Quran terjemahan yang dipinjam dari Rizky. Matanya berhenti pada ayat ini. "Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam." Quran Surat Ali Imran ayat 19. Ia menutup kitab itu perlahan. Dadanya sesak. Air matanya menetes. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergetar. "Ya Tuhan, apakah selama ini aku berjalan di jalan yang salah? Tapi mengapa aku merasa damai saat membaca ini?" Suatu sore, Claudia menghubungi Rizky. "Aku ingin bertemu di masjid. Aku ingin tahu rasanya berada di dalam rumah ibadah kalian." Mereka bertemu di Masjid Agung di Jakarta Selatan. Claudia mengenakan kerudung sederhana dan baju panjang. Langkahnya gemetar, tapi hatinya bulat. Di sana, untuk pertama kalinya, Claudia mendengar lantunan adzan dari dekat. Ia menangis. Tak bisa dijelaskan. Apakah ini awal dari keputusannya? Bagaimana tanggapan keluarga dan komunitasnya? Apa yang terjadi setelah kunjungannya ke masjid itu? Saat hati memilih cahaya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Perjalanan spiritual Claudia Elizabeth Theodora, seorang pendeta wanita cantik dari Jakarta yang kini tengah berada di ujung pencarian hatinya. Setelah sekian lama berdialog dan berdiskusi dengan Rizky, pemuda muslim asli Betawi yang lembut dan berilmu, hati Claudia mulai bergetar, dan cahaya itu mulai merambat ke relung jiwanya. Hari itu hujan turun pelan, membasahi Jakarta dengan keheningan. Claudia duduk termenung di ruang tamu rumahnya, mengenakan cardigan biru muda dan celana panjang santai.
Di hadapannya, laptop terbuka dengan layar memperlihatkan jendela obrolan antara dia dan Rizky. "Claudia, kenapa Allah dalam Islam terasa begitu dekat, berbeda dari yang selama ini aku kenal?" "Rizky, karena dia bukan hanya Tuhan yang dihormati, tapi juga disembah dengan cinta dan takut. Islam memperkenalkan Allah yang Maha Pengasih, tapi juga Maha Adil. Bukan hanya menyelamatkan, tapi juga menguji." Claudia terdiam. Kata-kata itu meresap seperti hujan yang menembus tanah kering. Ia kembali menatap Al-Quran yang kini selalu ia letakkan di samping ranjang. Semakin dibaca, semakin terasa bahwa isi kitab ini bukan sekadar doktrin, tapi petunjuk. Di malam-malam panjangnya, Claudia mulai menuliskan pertanyaan-pertanyaan dalam jurnal pribadinya. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Tuhan? Mengapa konsep Trinitas begitu membingungkan dan tak pernah benar-benar dijelaskan oleh Yesus sendiri? Mengapa dalam Islam, semua nabi menyuarakan satu kalimat yang sama, "Sembahlah Allah saja"? Dan tiap kali Claudia bertanya kepada Rizky, ia mendapatkan jawaban, bukan dengan emosi, bukan dengan debat kosong, tapi dengan dalil, dengan ayat, dan dengan akhlak. Suatu sore, Claudia mengajak Rizky bertemu di Taman Ayodhya. Mereka duduk berdua di bangku panjang, membiarkan senja menyelimuti langit Jakarta. "Claudia, aku takut. Takut kehilangan keluargaku, teman-temanku, komunitasku. Tapi aku juga takut terus hidup dalam kebingungan." Rizky menatap lembut, "Hidayah itu mahal. Tapi Allah nggak akan biarkan orang yang mencarinya sendirian. Kalau kamu merasa ini jalan yang benar, jangan ragu." Claudia menatap mata Rizky. "Jika aku masuk Islam, bukan karena kamu, tapi karena Al-Quran yang membuka hatiku. Kamu hanya pembuka jalan." Beberapa minggu setelah itu, Claudia membuat keputusan paling besar dalam hidupnya. Di sebuah malam Jumat yang penuh haru, ia datang ke Masjid Al-Barkah di Jakarta Selatan. Mengenakan gamis putih dan jilbab polos, Claudia duduk di ruang khusus wanita. Beberapa saksi wanita Muslim menyambutnya dengan hangat. Rizky menunggu di luar dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, di hadapan Allah dan para saksi, Claudia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangis pecah, air mata jatuh deras. Bukan karena kehilangan, tapi karena kemenangan. Namun, kabar keislamannya cepat menyebar. Dunia Kristen, terutama komunitas gerejanya, terpukul. Claudia dianggap pengkhianat. Ada yang mengirim pesan-pesan kasar, menelpon tanpa henti, bahkan mengunggah status mencemoohnya di media sosial. Ibunya menangis, ayahnya murka. "Claudia, kamu kerasukan apa? Ini pasti karena laki-laki itu." Tapi Claudia menjawab tenang. "Aku memeluk Islam bukan karena siapa-siapa, tapi karena hati dan pikiranku akhirnya menemukan kebenaran yang utuh." Dalam keheningan itu, Rizky selalu hadir. Ia menjadi tempat sandaran, pelindung, dan pendamping yang penuh kasih. Tak lama setelah itu, Rizky melamar Claudia secara syar'i. Dengan mahar sederhana dan walimah kecil-kecilan, mereka menikah dalam suasana penuh kesyahduan. Kini Claudia hidup dengan nama baru, Khadijah Elizabeth Rizky. Ia memilih hidup sederhana, tak lagi bergelimang dunia, tapi kini bahagia dalam iman dan cinta. Ia aktif berdakwah di kalangan mualafah, membagikan kisahnya yang viral di media sosial dan YouTube. Apa yang akan terjadi setelah pernikahan mereka? Bagaimana Claudia menghadapi tekanan terus-menerus dari luar? Dan apakah dakwahnya akan membawa perubahan bagi orang lain? Jangan lupa untuk di-share, like, komen, dan subscribe agar menginspirasi banyak orang menemukan kebenaran yang sesungguhnya dan menjadi nilai jariah kebaikan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Claudia Elizabeth, pendeta wanita cantik dari Jakarta yang kini telah memeluk Islam, berganti nama menjadi Khadijah Elizabeth Rizky, dan membangun rumah tangga sederhana bersama suaminya, Rizky Ramadan. Namun, perjalanan hidayah tak selalu berjalan tanpa rintangan. Justru setelah syahadat diucapkan dan pernikahan suci dilangsungkan, ujian datang bertubi-tubi. Tak lama setelah pernikahan mereka, ayah Claudia mengirimkan pesan panjang. "Aku kecewa padamu, Claudia. Kamu menghancurkan nama baik keluarga. Lebih baik kau tak usah pulang ke rumah ini." Ibunya hanya bisa menangis setiap kali mereka video call. Adik-adiknya bahkan memblokir nomor kontaknya.
Di media sosial, mantan teman-teman sepelayanannya menuduh Rizky sebagai penyesat. Bahkan ada yang menyebutnya musuh salib. Claudia, atau kini Khadijah, menunduk dalam diam. Tapi hatinya tetap kokoh. Aku bukan meninggalkan Tuhan. Aku justru mengenalnya lebih dekat dari sebelumnya. Rizky menggenggam tangannya setiap malam sambil berkata, kita tidak perlu membalas cacian dengan debat. Cukup istiqomah. Karena cahaya tak pernah bisa ditutup oleh bayangan. Setiap hari ada saja yang masuk ke inbox Instagram dan email pribadinya. Murtad dari salib hanya karena cinta. Pengkhianat. Kamu bakal masuk neraka. Tapi Khadijah tetap tegar. Ia tidak membalas. Justru ia menuliskan pengalamannya dalam bentuk catatan reflektif dan testimoni pribadi yang ia unggah di platform YouTube Rizky. Videonya berjudul, Mengapa Saya, Seorang Pendeta, Memilih Islam. Dalam video itu, ia berkata, aku membaca Injil dan Al-Quran bersamaan. Tapi hanya satu yang menenteramkan dan menjawab tanya terdalamku. Islam bukan sekadar agama, tapi jalan hidup. Ia tidak menjanjikan kenyamanan dunia, tapi ketenangan akhirat. Video itu viral. Ribuan komentar mengalir, sebagian mendukung, sebagian mencaci. Tapi justru dari komentar itulah, datang beberapa pesan dari orang-orang Kristen yang mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Masjid menjadi teladan bagi para mualaf. Khadijah tak ingin hanya bertahan. Ia ingin tumbuh dan memberi manfaat. Bersama Rizky, ia mulai membina kelas kecil untuk para mualafah, perempuan-perempuan yang baru masuk Islam, namun tak tahu harus memulai dari mana. Ia mengajari mereka cara wudhu dan sholat, makna surat Al-Fatihah, doa-doa harian dan zikir, hingga menguatkan mental mereka menghadapi keluarga dan lingkungan. Bahkan ia mulai menulis buku kecil berjudul, Dari Mimbar ke Mihrab, Perjalanan Cinta dan Cahaya. Buku itu bukan sekadar autobiografi, tapi juga motivasi bagi siapapun yang sedang mencari kebenaran. Meski tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran Jakarta, kehidupan rumah tangga Rizky dan Khadijah dipenuhi ketenangan. Mereka bangun bersama untuk tahajud, membaca Al-Quran selepas subuh, dan saling menyemangati dalam kebaikan. Suatu malam, ketika listrik padam dan rumah hanya diterangi lilin, Rizky berbisik sambil memandang Khadijah yang sedang menyulam. Dulu aku ingin kau masuk Islam. Tapi sekarang, aku merasa kau justru yang menguatkanku dalam Islam. Khadijah tersenyum dengan mata berkaca. Dan aku merasa, inilah rumah yang sesungguhnya. Bukan rumah besar dan megah, tapi rumah yang dipenuhi iman. Perjalanan Khadijah mengguncang banyak kalangan. Namun, ia tetap rendah hati. Tidak ingin jadi selebriti rohani. Ia hanya ingin dikenal sebagai seorang wanita biasa yang menemukan jalan luar biasa. Apakah kehidupannya akan terus damai? Bagaimana ketika keluarganya mencoba menariknya kembali? Dan adakah cahaya yang ia bawa mampu menuntun orang lain menuju Islam? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Perjalanan hidup Khadijah Elizabeth Rizky, dulu dikenal sebagai Claudia Elizabeth Theodora, seorang pendeta wanita cantik asal Jakarta yang kini telah menemukan jalan kebenaran dalam Islam. Tapi seperti yang kita tahu, hidayah tidak datang tanpa ujian. Dan setelah berbagai tekanan, hinaan, dan penolakan, kini datang masa yang memperlihatkan siapa sejatinya yang kuat dan siapa yang berpaling. Setelah hampir 1 tahun berlalu sejak ia bersyahadat, akhirnya datang panggilan yang tak disangka. Telepon dari sang ibu. Ayahmu sakit. Dia ingin bertemu denganmu, untuk terakhir kalinya. Hati Khadijah berkecamuk. Sejak keputusannya memeluk Islam, sang ayah sama sekali tak mau berbicara dengannya. Tapi kini, dalam kelemahan, sang ayah justru memanggilnya. Dengan izin suaminya, Rizky, Khadijah datang ke rumah masa kecilnya di kawasan elit Jakarta. Ia mengenakan jilbab panjang dan gamis hitam polos. Hatinya bergetar, tubuhnya dingin. Sang ayah terbaring lemah, selang infus di tangan, napasnya tersengal. Ketika melihat Khadijah masuk, matanya berkaca. Kau masih tetap mengenakan jilbab itu? Gumamnya lirih. Khadijah mendekat, menggenggam tangan ayahnya. Aku tetap anakmu, Yah, walau aku telah memilih jalan yang berbeda. Sang ayah memandangnya lama. Kemudian berkata pelan, kalau itu membuatmu damai, aku tak bisa menentangnya lagi. Air mata Khadijah tumpah.
Ia memeluk ayahnya dengan penuh kasih. Beberapa hari kemudian, sang ayah wafat dalam damai. Meski tak sempat memeluk Islam, Khadijah bersyukur karena bisa menutup lembar terakhir hubungan mereka dengan maaf dan penerimaan. Kilauan dakwah digital, kisahnya menyentuh jutaan hati. Video testimoni Khadijah yang diunggah di kanal YouTube Rizky kini telah ditonton lebih dari 2 juta kali. Komentar terus berdatangan dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan luar negeri. Saya juga mantan Kristen dan merasakan hal yang sama. Kak, bolehkah saya belajar Islam lebih dalam? Setelah nonton video ini, saya menangis tanpa henti. Khadijah tak pernah menyangka bahwa kisah hidupnya akan menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Ia pun mulai rutin mengisi kajian mualafah online, dan bahkan diundang ke podcast, seminar keislaman, dan program talk show televisi. Namun, ia selalu berkata dengan rendah hati, "Saya bukan ustazah. Saya hanya orang biasa, yang Allah bukakan hati." Meski aktivitas mereka padat, Khadijah dan Rizky tak pernah melewatkan waktu untuk memperkuat hubungan mereka sebagai suami istri. Mereka punya kebiasaan membaca Al-Quran bersama setiap malam sebelum tidur, lalu saling menyampaikan satu ayat yang paling menyentuh hari itu. Qiyas Al-Baqarah ayat 2, kata Khadijah suatu malam. "Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Rizky tersenyum. "Itu ayat pertamamu yang membuatmu menangis saat kita berdiskusi dulu." "Dan sampai hari ini," jawab Khadijah lembut, "aku masih menangis karenanya." Suatu malam, Khadijah bermimpi. Ia berada di sebuah padang luas, terang, damai, dan dalam mimpinya, ia mendengar suara seseorang berkata, "Cahaya itu telah kau peluk. Kini waktunya kau menyalakannya bagi yang lain." Ia terbangun dengan linangan air mata, dan sejak itu ia makin yakin, hidayah yang ia terima bukan untuk disimpan, tapi dibagikan. Khadijah pun menulis buku keduanya. Dari Pendeta Menjadi Muslimah, Catatan Hati Seorang Pencari. Buku itu langsung terjual ribuan eksemplar, dibaca oleh banyak kalangan lintas agama. Bahkan seorang mantan frater di Flores menghubungi Rizky dan berkata, "Saya ingin belajar Islam, karena isinya tidak bertentangan dengan logika. Seperti yang dijelaskan istrimu dalam bukunya." Khadijah tak lagi dikejar bayang-bayang masa lalu. Kini ia berjalan mantap di jalan baru. Bukan tanpa duri, tapi selalu disinari cahaya. "Islam tak menjanjikan hidup tanpa masalah," katanya saat diwawancarai. "Tapi ia menjanjikan hati yang tenang saat menghadapi masalah." Apa yang akan terjadi jika komunitas lamanya mencoba menuntut kembali identitasnya? Bagaimana Khadijah menjaga keistiqamahan saat popularitas mulai merambat? Dan benarkah ada kabar bahwa adik kandungnya mulai tertarik mempelajari Islam? Sahabat inspiratif Bu, semoga kisah Claudia Khadijah ini menguatkan hati dan menumbuhkan cinta kepada Islam. Dari satu titik terang dalam hatinya, kini cahaya itu telah menyebar, menyinari banyak jiwa yang sedang mencari arah. Beberapa bulan setelah wafatnya sang ayah, Khadijah menerima pesan WhatsApp dari nomor yang familiar. "Kak, bolehkah aku bertemu? Aku ingin bertanya tentang Islam." Itu dari adiknya, Monica, yang selama ini sangat menentangnya. Mereka bertemu di sebuah kafe tenang. Monica mengenakan hoodie dan masker, terlihat gelisah. "Aku nggak bisa tidur setelah baca bukumu, Kak. Entah kenapa, aku jadi penasaran. Sebenarnya, siapa Tuhan yang kakak temui di Islam?" Percakapan malam itu mengalir deras. Khadijah tidak menghakimi. Ia hanya berbagi pengalaman, berbicara dengan hati, dan menunjukkan ayat-ayat dengan penuh kelembutan. Monica menangis dalam pelukan kakaknya malam itu. 2 minggu kemudian, di tempat yang sama di mana dulu Khadijah bersyahadat, Monica mengikuti jejak itu. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Satu lagi cahaya menyala. Dan kali ini, datang dari dalam keluarganya sendiri. Video-video di kanal YouTube mereka kini menjadi rujukan bagi para pencari kebenaran. Banyak pesan masuk dari mantan aktivis gereja, frater, bahkan seorang biarawati yang diam-diam mengikuti ceramah Khadijah secara daring. Dalam sebuah live streaming, seseorang mengirim pertanyaan, "Apakah aku berdosa jika mulai meragukan ajaran gereja dan tertarik pada Islam?" Khadijah menjawab, "Bertanya bukan dosa. Justru itulah awal dari perjalanan menuju cahaya. Jangan takut mencari.
Karena kebenaran yang sejati tidak pernah takut diuji. Ketenaran bukan sesuatu yang ia cari, tapi Allah menjadikannya alat. Setiap hari, undangan ceramah, podcast, wawancara, dan bahkan kontrak buku datang bertubi-tubi. Namun Khadijah dan Rizky sepakat, mereka tidak ingin hanyut dalam gemerlap dunia. Mereka tetap tinggal di rumah sederhana, tetap mengajar para mualafah, tetap menolak sponsor-sponsor komersial yang hanya ingin memanfaatkan nama mereka. Kami bukan selebriti. Kami hanya dua insan biasa yang ingin menyebarkan kebenaran. Dalam diam, mereka terus membina, menulis, dan mendoakan. Tak sedikit yang menyebut mereka sebagai pasangan panutan umat. Tapi bagi Khadijah, semua ini hanyalah karunia dan amanah. Yang penting bukan seberapa banyak yang datang karena kita, tapi seberapa istiqomah kita berdiri karena Allah. Di akhir kisah ini, Khadijah menuliskan dalam jurnalnya, "Jika dulu aku berdiri di mimbar dengan penuh semangat menyampaikan firman yang belum sepenuhnya kupahami, kini aku bersujud di mihrab dengan hati penuh syukur, karena telah mengenal Dia yang benar-benar esa." Ia tak pernah membenci masa lalunya. Justru ia bersyukur karena dari jalan panjang itu, ia sampai pada Islam. Kini, Khadijah dan Rizky hidup sebagai pasangan dakwah yang dikenal karena ketenangan, keteguhan, dan cinta yang mereka rawat dalam iman. Dan cahaya itu tak akan pernah padam, karena ia telah menemukan tempatnya di dalam hati yang percaya. Kisah ini bukan sekadar tentang cinta dua insan, tapi tentang cinta kepada kebenaran, perjuangan dalam iman, dan kemenangan dalam keteguhan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan Khadijah dan Rizky. Jika ada satu hal yang bisa kita pegang dari kisah ini, maka itu adalah hidayah bukan milik orang tertentu, tapi milik siapapun yang sungguh-sungguh mencarinya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.